Selamat siang Pak Fajri dan rekan-rekan semua. Hari ini saya Nicholas Senaweseng dari mata kuliah Hukum Pembuatan Akta Aneka Perjanjian ingin mempresentasikan suatu tugas yaitu tugas video. Nah, di mana dalam tugas ini saya mengangkat satu tema mengenai perjanjian PPJB dan kuasa mutlak dalam bidang penotariatan. Saya terinspirasi mengangkat, saya belum bekerja, jadi tentu saya tidak terlalu paham mengenai praktek-praktek. Saya bisa mendapatkan topik ini karena saya mengikuti pembahasan seorang notaris mengenai PPJB dan kuasa mutlak. Jadi pertama-tama kita akan masuk dulu ke dalam inti topik, langsung aja ke dalam inti topiknya. Nah, jadi saya akan memperkenalkan PPJB itu apa. PPJB adalah suatu perjanjian pengikatan antara penjual dan seorang pembeli di mana pelaksanaan pengalihannya itu belum dapat dilakukan. Pelaksanaannya belum dapat dilakukan, sehingga untuk mencegah pengalihan objek dari perjanjian ini kepada orang lain, kita lakukan PPJB. Simpelnya PPJB itu seperti itu. Intinya gue mau beli barang lu, tapi gue belum bisa dialihkan. Apakah karena lu belum punya sertifnya atau gue belum bisa bayar lunas, tetapi intinya jangan lu jual. Tapi kalau kita ngandalkan manusia, manusia tuh kadang tuh kalau kata Thomas Hobbes kan manusia tuh kayak homo homo homini lupus. Terkadang manusia tuh seperti musuh bagi sesamanya. Jadi karena kadang manusia tuh seperti musuh bagi sesamanya, kita tuh sulit percaya ke orang. Nah, itulah munculnya hukum. Karena manusia sulit dipercaya, mereka perlu norma untuk mengikat. Kita buat norma hukum. Dan norma hukum salah satunya ada juga di dalam bidang hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat 1. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, Anda kalau tidak bisa melakukan memenuhi suatu perikatan, maka akan ada sanksi hukumnya, bisa ditegakkan di mata pengadilan. Inilah yang kita sebut juga perikatan. Nah, perjanjian PPJB mengikat secara hukum bagi mereka membuatnya. Ini adalah asas kepribadian 1315 dan Junto 1340. Dengan demikian, ini adalah latar belakang kenapa sih kita harus buat PPJB. Kenapa pentingnya kita membuat PPJB. Simpelnya adalah masalah kepercayaan. Kalau kita ngomong dalam konteks sosial. Tapi kalau masalah dalam konteks hukum, karena ada kepastian hukum. Sehingga PPJB ini, kalau kita lihat 1233, sumber dari perjanjian, maka sumber per, sumber dari perikatan, maksud saya, sumber dari perikatan yang ini adalah bersumber dari suatu perjanjian. PPJB, ya termasuk perjanjian. Nah, kita bisa lihat definisi perjanjian di pasal 1313. Meskipun pasal 13 ini adalah satu pasal dalam KUH Perdata yang penuh dengan kekurangan, yaitu dia tidak menonjolkan sifat timbal baliknya, dia seolah-olah tidak berhubungan dengan harta kekayaan, dia seolah-olah eh, termasuk dengan perikatan moral, ya apapun itu, makanya pasal 1313 ini direvisi, diberikan pendapat oleh seorang ahli hukum yang bernama Profesor Abdul Qadir dari Universitas Lampung dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata. Eh, Jika salah penerbitnya Citra Aditya, Bandung. Jadi salah satu aspek yang diangkat adalah mengenai sifat timbal baliknya. Nah, sifat timbal balik itu artinya apa? Maksudnya tuh antara penjual dan pembeli, keduanya tuh ada prestasi, ada kontraprestasi, ada prestasi yang keduanya tuh harus penuhi. Perjanjian PPJB itu termasuk dalam kategori perjanjian timbal balik. Kenapa? Keduanya punya prestasi. Prestasi kalau kita lihat di dalam pasal 1234 itu terdiri dari tiga. Oleh oleh Profesor Subekti ditambahkan satu jadi empat. Jadi kalau kita lihat prestasi, prestasi misalnya kayak oleh pihak pembeli, pembeli itu dia wajib bayar secara patut dan tepat waktu. Artinya ada uang, harus ada uangnya, harus dibayar secara tepat waktu. Sementara oleh si penjual, dia wajib menjaga barang itu. Artinya karena sudah diikat,
kamu sudah agree, kamu sudah sepakat, ini jangan dijual, jangan dikotak-atik. Artinya Anda tidak boleh mengalihkan. Tidak boleh mengalihkan selama perjanjian ini berlaku. Selama perjanjian ini belum dihapus. Ya, mau hapusnya karena pembayaran atau karena disepakati, pokoknya selama perjanjian ini belum dihapus, belum hilang, Anda tidak boleh alihkan. Nah, itulah prestasinya. Artinya ada larangan, ada yang dilarang. Prestasi kan ada 4. Nah, yang paling bawah, yang paling terakhir kan tidak melakukan sesuatu. Artinya larangan melakukan sesuatu. Nah, itu termasuk. Artinya dia tidak boleh mengalihkan. Dan dia diwajibkan untuk melaksanakan prestasi secara patut. Artinya adalah serahkanlah tanah ini secara patut kalau sudah selesai misalnya. Tetapi ini tentu beda. Ini pasti di AJB prestasi yang seperti ini. Intinya di PPJB Anda rawat tanah ini, terus Anda jangan alihkan ke orang. Sehingga PPJB ini dia memiliki 2 unsur. Unsur esensialnya, artinya apa? Harus ada uang. Dia harus ada uang. Ada uang. Ada uang yang harus dibayarkan. Dan yang kedua adalah dia ini harus ada objek yang menjadi objek yang diikat. Bukan dialihkan loh ya, dialihkan nanti di AJB-nya. Tapi diikat dalam artian ada objek ini adalah objek yang akan dibayar ini. Tapi dia belum dialihkan. Karena nanti untuk pengalihan, untuk levering kita perlu AJB lagi. Nah, AJB di PPAT. Tapi ini tidak di PPAT. Ini boleh di notaris, bahkan boleh bawa tangan. Nah, ini adalah perjanjian PPJB. PPJB sifatnya timbal balik. Di mana dua-duanya ada prestasi dan juga ada unsur esensialiannya. Untuk itu, PPJB dia harus memenuhi kriteria syarat-syarat sah perjanjian. Kita bisa lihat di pasal 1319. Pasal ketentuan umum dalam KUH Perdata buku 3 bab 1 ini dia berlaku bagi seluruh jenis perjanjian, mau yang bernama mau yang tidak bernama. Untuk itu 1320 termasuk keberlakuannya terhadap PPJB. Apa itu 1320? Anda harus sepakat, Anda harus cakap, Anda harus bisa menentukan suatu hal tertentu. Ada unsur yang spesifik. Anda harus bisa memenuhi kriteria klausul yang halal. Halal ini bukan artinya lawan haram dari dalam akidah agama Islam, bukan itu maksudnya. Artinya haram dalam konteks banyak hal, susilaan, undang-undang, bahkan norma-norma yang lain pun bisa. Nah itu. Jadi ini 1320. Nah, sanksi dari pelanggaran kontrak itu apa? Kalau Anda ngomongin tentang 3 syarat 1 dan syarat 2, syarat subjektif, yaitu sepakat dan cakap, maka dapat dibatalkan. Kalau Anda ngomongin syarat 3 sampai 4, suatu hal tertentu dan batal demi hukum, maka dia apa nih? Dia batal demi hukum. Kalau Anda omongin syarat esensialia atau unsur esensialia, tidak dipenuhinya salah satu unsur esensialia, dia non eksis, tidak pernah ada. Kalau batal demi hukum itu dia pernah ada, tetapi karena melanggar, akhirnya dihilangkan seolah-olah tidak pernah ada. Kalau dapat dibatalkan, artinya dia baru ketidakberlakuannya itu tidak berlaku surut. Artinya detik itu dinyatakan tidak dapat dibatalkan, makanya akhirnya efek hukumnya pun hilang. Nah ini ketentuan umum tentang PPJB. Tetapi kalau kita lihat PPJB, PPJB itu dia ada 2 jenis, yang lunas dan tidak lunas. Lunas itu pada umumnya karena saya sudah bisa bayar total full. Tetapi karena misal sertif lagi diproses, lagi di PPN, mungkin pelicinnya kurang atau apa, akhirnya ini nggak keluar gitu loh. Ini sertif tanahnya tidak keluar, sehingga mau dilanjutkan di AJB itu nggak bisa. Makanya di PPJB kan dulu agar tidak dialihkan. Atau ada yang tidak lunas, memang simpelnya adalah saya belum bisa bayar, makanya saya nggak bisa dulu alihkan. Saya nggak bisa dulu memiliki tanah ini. Jadi tapi karena saya sangat mau punya tanah ini, makanya saya ikat dulu. Kamu jangan jual-jual dulu ke orang, tunggu saya lunasi baru kamu kasih saya. Itu. Dan bentuk PPJB ini bisa notaril dan bawa tangan. Kalau notaril itu artinya dia sesuai dengan pasal bentuknya itu sebagaimana dikriteriakan dalam pasal 1868 KUH Perdata. Demikian. Nah, tapi pada umumnya kita bisa lihat
ada beberapa praktek yang saya baca dari satu buku yang berjudul, mungkin rekan-rekan bisa cari bukunya. Bentar. Oh, tidak ada bukunya. Ada satu buku yang dia membahas ini, problematik notaris dalam praktek. Imade Hendra Kusuma. Jadi dalam bukunya ada mengangkat suatu pembahasan bahwa terkadang ada loh notaris yang memasukkan kuasa mutlak. Pertanyaannya apakah boleh? Apakah boleh kita memasukkan kuasa mutlak? Nah, dia mengatakan sebenarnya umumnya PPJB lunas harusnya diikuti dengan kuasa untuk menjual. Biasanya ini berupa kuasa yang tidak dapat dicabut kembali. Tetapi kita sadar ada yang namanya larangan di pasal 39 ayat 1, yaitu tentang larangan kuasa mutlak di PP 24 1997 tentang pendaftaran tanah. Tetapi on the other side, di sisi yang lain, kita harus aware ada juga satu ketentuan di rumusan hukum Kamar Perdata Umum angka 7 SEMA 4/2016 yang berbunyi bahwa peralihan hak atas tanah berdasarkan perjanjian PPJB secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik. Kita kalau mungkin lihat rumusan norma, kita akan mengatakan bahwa PP ini ya pasti dimenangkan di atas SEMA. PP itu pasti jadi dimenangkan di atas SEMA. Tetapi kalau kita melihat rasio umum dari suatu perjanjian, sangat lumrah apabila yang namanya PPJB lunas itu diikuti dengan yang namanya kuasa yang tidak dapat dicabut kembali. Karena apa? Berdasarkan SEMA, itu sangat lumrah. Karena haknya sudah beralih. Haknya sudah beralih. Sehingga kalau mau dikategorikan sebagai apakah ini kuasa mutlak, ya tidak bisa juga. Karena ini bukan penyelundupan jual beli. Karena kan latar belakang kalau kita lihat instruksi menteri di tahun 982 nomor 14 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak dalam hal pengalihan tanah, kita akan bisa bilang, oh ini ada rasio umumnya. Rasio umumnya apa? Karena takut ada yang namanya penyelundupan jual beli. Nah, tetapi karena berdasarkan SEMA peralihan itu terjadi dengan adanya pembayaran lunas, sehingga ini nggak bisa dikatakan penyelundupan hukum karena memang sudah beralih. Sehingga antara PP 241997 dan juga SEMA kalau dibaca bersamaan itu bukan dua hal yang bertentangan, melainkan dua hal yang memperjelas bahwa kita bisa konstruksikan jadi Anda dikategorikan melanggar ketentuan kuasa mutlak kalau Anda pasang kuasa mutlak di PPJB yang belum lunas, karena belum jadi milik Anda. Sehingga dengan adanya hal tersebut, saya merekomendasikan bahwa PPJB lunas dapat diikuti dengan pemberian kuasa mutlak. Karena rasionya adalah ini barang sudah jadi punya Anda berdasarkan SEMA. Sehingga kalau Anda tidak punya kuasa mutlak, apa kekuatan Anda untuk mengeksekusi sesuatu yang sebenarnya sudah dimiliki Anda, sehingga ini sangat lumrah. Dan yang kedua adalah PPJB tidak lunas, sebaiknya jangan diikuti dengan pemberian kuasa, karena ini jelas-jelas adalah pelanggaran, bukan milik kita kok berani pasang kuasa mutlak. Inilah yang namanya penyelundupan hukum. Nah, terus untuk notaris, ya ini syarat umum sih untuk semua notaris. Terapkanlah pasal 16 ayat 1 huruf A dengan baik. Seksama, jujur, adil, mandiri. Pakailah pasal ini. Karena apa? Kita harus memeriksa dulu, ini sudah lunas belum? Ini tidak lunas belum? Kalau sudah lunas, misalnya ada kuasa mutlak, kita boleh, pasanglah akta di klausul kuasa mutlak. Tetapi kalau dia belum lunas, pasang kuasa mutlak, nah ini namanya jebakan untuk diri sendiri. Nah, sekian palingan itu presentasi dari saya pada siang hari ini. Terima kasih Pak Fajri dan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.